Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua sehat selalu ya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bagaimana kalian sudah siap belajar hari ini? Iya, bertemu lagi dengan Bu Utami. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, tolong disimak video ini dari awal hingga akhir ya. Nanti apabila ada penjelasan yang penting, kalian dapat menulis pada buku tulis tematik kalian ya. Kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Yang pertama, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menarik tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan akibat berperilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Anak-anak, kita lanjutkan lagi. Pembelajaran 5, kita baca bersama ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Di sini anak-anak ada percakapan antara Benny, Edo, dan Ibu ya. Coba kita peragakan percakapan ini. Kita baca bersama-sama ya. Benny mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Benny, terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ibu, ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Udin menjawab. Benny datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Benny, baiklah, ayo. Benny dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu menjawab. Benny tidak minum dulu. Benny, tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Ibu menjawab, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Benny dan Udin berpamitan. Iya, Bu. Sambil menyalami ibu. Anak-anak, dari teks percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin ini adalah contoh yang sangat baik ya anak-anak. Ketika kita sedang bertamu di rumah teman, ini contohnya Benny ini sedang pergi ke rumah Edo, yaitu sebelum masuk mengetuk pintu dulu ya. Ini adalah contoh yang baik sekali. Nah, setelah itu Benny dengan sopan duduk ya di rumah Udin setelah dipersilahkan oleh ibunya masuk. Nah, kemudian Benny dan Udin ini sebelum berangkat bermain, dia berpamitan dulu kepada ibunya. Ini adalah contoh perilaku yang sangat baik ya. Kita sebelum pergi bermain itu harus meminta izin atau berpamitan dulu kepada orang tua ya. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa berlatih di rumah ya. Karena di sini sudah ada percakapannya, nanti di buku paket ada latihan. Coba nanti kalian kerjakan ya. Bagaimana isi dari teks percakapan ini. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita baca bersama. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Nah, anak-anak, ini ada gambar permainan. Nah, di sini antara Benny, Edo, dan teman-temannya itu sedang bermain apa ya? Mereka kok menarik tangan dari temannya? Nah, iya betul, mereka ini sedang melakukan permainan tarik-tarikan. Ya, pernah kalian bermain tarik-tarikan? Ya, mungkin kalian sudah pernah ya bermain tarik-tarikan ini. Tetapi anak-anak, permainan tarik-tarikan ini itu ada
hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam memainkan permainan ini ya. Kita lanjutkan lagi, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini nih kita baca bersama ya. Permainan tarik-tarikan. Permainan ini yaitu apa saja yang kita mainkan dan apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita baca bersama ya. Permainan tarik-tarikan membagi kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Dalam permainan ini harus diawasi orang dewasa dan tidak boleh menarik dengan keras. Nah, ini anak-anak ya. Ini harus kita perhatikan. Nah, permainan ini itu harus diawasi oleh orang dewasa karena kalian masih anak-anak dan tidak diperbolehkan menarik dengan keras. Iya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita baca bersama di sini. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksanakan. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Iya, anak-anak. Jadi di sekitar kita itu ada banyak sekali benda-benda ya. Dan kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu selalu tergantung dengan bendanya. Maka itu kita harus menjaga benda itu agar benda itu tidak mudah rusak ya. Kita harus menjaganya. Nah, kita lanjutkan lagi. Coba ya anak-anak amatilah gambar benda-benda berikut ini. Nah, di sini itu ada benda-benda. Di sini ada benda apa yang dapat kita temukan? Ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, nanti kalian menulis di sini ada benda apa saja dan wujudnya benda itu apa ya. Seperti contoh di sini, anak-anak melengkapi tabel berdasarkan gambar yang telah kalian amati tadi. Nah, yang pertama, misalkan nama bendanya tadi kita sudah melihat ada meja di situ. Wujudnya, ya wujudnya padat. Meja itu termasuk benda padat. Nah, setelah itu yang kedua ada bendanya sapu. Nah, wujud bendanya padat. Iya, sapu itu adalah contoh benda padat. Kemudian yang ketiga lemari ya, nama bendanya kemudian wujudnya padat. Nah, nanti di sini sudah Bu Utami berikan 3 contoh nama benda dan wujudnya ya. Nanti setelah itu kalian bisa mencari dari benda yang kalian amati dari gambar itu tadi ya, bendanya apa saja dan wujud bendanya apa saja. Masih banyak di situ ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, kita baca bersama ya. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja, misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti aturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu.
Ya, anak-anak, ketika kita bermain di rumah teman itu, kita harus mematuhi aturan. Nah, aturan itu tidak hanya di rumah teman saja, tapi dimanapun tempatnya ya, kita harus mematuhi aturan tersebut. Baik di rumah, di sekolah, di tempat umum, itu harus kita patuhi aturan yang ada. Nah, kemudian ketika bermain, ya itu ada aturannya anak-anak. Kita harus mengikuti aturannya supaya berlangsung dengan tertib. Kemudian kalau kita bermain di rumah teman, itu ya kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman ya. Nah, apa saja aturan ketika bermain di rumah teman? 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan. 2. Tidak curang saat bermain. 3. Merapikan mainan setelah bermain. 4. Tidak masuk kamar tanpa izin. 5. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. 6. Bermain jangan lupa waktu. 7. Berpamitan kepada orang tua sebelum pulang ke rumah. 8. Meminta izin ketika pergi bermain. Nah, ini adalah contoh aturan ketika bermain di rumah teman ya anak-anak. Nah, ini harus kita terapkan ketika kita bermain di rumah teman. Nah, selanjutnya apa saja sih manfaat kita mematuhi peraturan itu? Iya, hidup itu menjadi lebih nyaman dan teratur. Ketika bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan disenangi banyak teman. Contohnya, ketika kita merapikan mainan setelah bermain, manfaatnya supaya mainan tidak hilang, mainan menjadi tidak cepat rusak. Iya. Kemudian akibat tidak mematuhi peraturan, apa saja? Ya, dijauhi teman, permainan menjadi kacau, mendapat sanksi atau hukuman. Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, itu tadi anak-anak ya, apa saja manfaat kita mematuhi peraturan dan akibatnya apa jika kita tidak mematuhi peraturan. Ya, sekarang ke pembelajaran 6. Kita baca bersama ya. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut ya. Yuk anak-anak. Nah, di sini ada gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nanti pada gambar ini kita harus bisa menyebutkan ya saja kata yang kita temukan pada tabel berikut ini. Ini adalah contohnya. Bu Tami sudah memberikan contoh. Di sini kita bisa menemukan ya. Ada kata sapu. Ya. Kemudian yang kedua ada kata udara. Nah, anak-anak, kata-kata yang telah kita temukan tadi itu kita tulis pada kolom ini ya. Nah, kata bendanya tadi apa? Sapu. Nah, wujudnya sapu itu adalah contoh benda gas. Nah, kegunaannya apa? Iya, untuk membersihkan atau menyapu lantai. Pintar sekali. Yang kedua, kita menemukan apa tadi katanya? Iya, menemukan kata udara. Ya, wujud udara itu adalah gas. Kegunaan udara itu apa anak-anak? Iya, untuk bernafas makhluk hidup. Ya, pintar sekali anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada percakapan antara ibu dan siapa? Benny. Ya. Coba kita baca bersama. Benny, Bu, apa manfaat aturan bagi kita, Ibu? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Benny menjawab, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Ibu, nah, apa nanti akibatnya? Benny, bisa bertengkar, Bu? Ibu, iya benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Benny, dengan adanya aturan hidup kita akan teratur. Ibu menjawab, iya benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Ya anak-anak, tadi Bu Tami sudah menjelaskan di depan ya. Ketika kita bermain itu kita harus mematuhi peraturan ya, agar nanti dalam permainan itu tidak terjadi keributan atau bertengkar. Dan jika kita mematuhi peraturan, manfaatnya itu hidup kita akan teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Ya anak-anak, coba
tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama, ini ada anak yang sedang bermain bersepeda, tapi anak ini bermain bersepedanya dengan kencang. Kemudian yang kedua, ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, apa menurut pendapat kamu? Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Coba kita baca bersama di sini perintahnya. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Ya, di sini Bu Utami memberikan dua contoh gambar. Yang pertama, gambar apa ini anak-anak? Ya, ini ada anak yang sedang bersepeda, tetapi bersepedanya itu sangat kencang sekali ya dan terlalu cepat ya. Ini sangat membahayakan anak-anak. Kemudian yang kedua, ada gambar apa? Iya, di sini ada anak yang sedang membuang sampah tetapi tidak pada tempatnya ya. Apa pendapat kalian dari gambar yang pertama? Iya, kita itu boleh naik sepeda tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Ya, pintar. Yang kedua, pendapat kalian apa dari gambar ini? Iya, sikap anak itu tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan. Itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan menjadi kotor, orang bisa jatuh terpeleset dan bisa menyebabkan banjir. Kita lanjutkan lagi. Anak-anak, di sini ada contoh perkalian ya. Kemarin kita juga sudah belajar perkalian ini. Nah, dari perkalian ini nanti ada latihan soal pada buku paket. Nah, kalian bisa berlatih pada soal-soal perkalian. Ini ada tabel perkalian. Nah, dari tabel ini dapat kita tuliskan perkalian. Misalkan ya, di sini ada perkalian 24. Ya. Bilangan 24 ini kita cari di sini. Nah, perkalian apa saja di sini yang menunjukkan bilangan 24? Ya. Ini ada bilangan 24-nya di sini. Coba kita lihat di sini ada perkalian 3 dikali 8 ya. 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Kemudian contoh yang kedua, bilangan 56. Kita cari di sini, mana ya bilangannya yang ada 56-nya? Iya, di sini ada bilangan 56. Kita lihat di sini, angkanya menunjukkan ke 7 dan dikali 7 dikali 8 ya. 7 dikali 8 itu sama dengan 56. Kemudian contoh yang ketiga 40. Kita cari di sini bilangan 40. Iya, nah di sini ada perkalian bilangan 40 yaitu 4 dikali 10. Ya, 4 dikali 10 itu sama dengan 40. Banyak sekali anak-anak ya yang dapat kita temukan pada bilangan misalkan 24, 56, dan 40. Nah, dari melihat tabel perkalian ini ya, kalian bisa menulis tabel perkalian ini pada buku tulis kalian agar kalian nanti mudah ya untuk menghafal perkalian. Nah, kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Kita baca bersama ya contohnya. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Penyelesaiannya anak-anak ya. Yang pertama kita tulis di sini, banyak kantongnya berapa jumlahnya? Iya, 8. Nah, tuliskan di sini banyak kantong itu jumlahnya 8 ya. Karena pada soal sudah jelas ya, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Jadi ditulis di sini banyak kantongnya 8. Yang selanjutnya, setiap kantong berisi berapa? Iya, 10 kelereng. Nah, dalam soalnya sudah jelas ya. Kemudian banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, ya ini adalah cara perkaliannya. 8 kita kalikan 10 ya, banyak kantongnya kita kalikan setiap kantong isinya berapa? 10 ya, 8 dikali 10 sama dengan 80. Penjumlahan berulangnya 10 berarti jumlahnya ada 8 ya. 10 kita jumlahkan sebanyak 8. 10 itu tambah 10
tambah 10 sebanyak 8 sama dengan 80. Iya. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 butir ya. Anak-anak, Bu Tami minta setiap ada soal cerita seperti ini kalian harus menjawabnya dengan cara menyelesaikan seperti contoh ini ya, agar nanti penyelesaiannya itu jelas, nggak langsung pada perkaliannya. Jadi itu awalnya dari mana ya, kemudian perkaliannya dan caranya bagaimana. Akhirnya kita bisa menemukan dari hasilnya ya, dari cara-caranya itu ya. Itu tadi anak-anak ya yang bisa Bu Tami sampaikan. Semoga anak-anak semuanya bisa jelas, dan apabila ada yang kurang kalian pahami, nanti kalian bisa menanyakan ke WA-nya Bu Tami ya. Semoga apa yang Bu Tami sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak, dan anak-anak kalian tetap bersabar ya. Nanti semoga kalian akan segera masuk kembali untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang penting kita harus banyak berdoa dan menjaga kesehatan dimanapun tempatnya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk meningkatkan kegiatan belajar kalian. Semangat terus belajar ya, beribadah dan membantu orang tua. Anak-anak, di sini dulu yang dapat Bu Tami sampaikan. Jangan lupa ya mengisi daftar hadir dengan menulis nama lengkap pada kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian dulu dari Bu Tami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.